Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan saya, Haryono, dari UPT SD Negeri Demit, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Saya Tony Tulus Santoso dari UPT SDN Wotsoko 1, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Dan saya Ahmad Mudakir dari UPT SD Negeri Sadang 1, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Haryono, bagaimana kabarnya hari ini Pak Haryono? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat Pak Nakir. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum panjenengan nanti memulai coaching, saya di sini selaku pengamat atau observer atau supervisor yang akan melihat Bapak dalam melakukan proses coaching yang akan Bapak lakukan terhadap coachee. Sebelum percakapan dimulai, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi agar Bapak juga tahu ya. Bapak, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan rubrik saya adalah sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Pak ya. Misalkan kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya, yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Baik Pak. Dan saya juga berharap nanti Bapak ketika melakukan proses coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, kemudian tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya akan jadikan acuan Bapak dalam mengamati Bapak ketika melakukan coaching nanti. Bagaimana Bapak? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah paham Pak. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum coaching dimulai ada beberapa pertanyaan. Boleh Pak saya menyampaikan pertanyaan? Tentu boleh Bapak, monggo. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana Pak yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada dua Bapak, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa nih Bapak. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah, dari dua kompetensi ini tadi Bapak, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Baik, nanti kompetensi spesifiknya Pak adalah mendengarkan aktif agar saya bisa menggali lebih dalam potensi coachee Pak ya. Selain itu agar coachee bisa mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi, seperti itu Pak. Baik, memang mendengarkan secara aktif ini adalah sebuah kunci Pak ya untuk menggali lebih dalam dari seorang coachee-nya. Nah Bapak, ini adalah pertanyaan terakhir. Perihal indikator ketercapaian yang Bapak tuju dari proses coaching ini nanti Pak. Indikatornya yaitu terkait dengan keberhasilannya Pak. Yang ingin saya tuju yaitu dengan yang pertama bahwa nanti saya sebagai coach bisa menerapkan percakapan sesuai dengan alur Tirta dan ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Itu seperti itu Pak. Ya, baik Pak. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan prosesnya yang meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coachee bisa tercapai dalam percakapan coaching ini nantinya ya Pak ya. Baik, hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan. Selebihnya nanti Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coachee-nya, dan harapan saya proses percakapannya nanti itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak. Baik, terima kasih Bapak. Sudah siap Pak? Alhamdulillah siap. Oke, baik, silakan dimulai proses coachingnya Pak. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Pak Tony, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Har, alhamdulillah. Tapi ini saya memiliki sedikit masalah Pak Har. Baik, ada yang bisa saya bantu Pak Tony? Iya Pak, saya berharap nanti bisa bercerita dengan Pak Har dan bisa menemukan solusi atas masalah saya ini Pak. Boleh. Kebetulan saya hari ini lagi ada waktu luang Pak.
Ngomong-ngomong dari pembicaraan ini, apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini nantinya, Pak? Ya, nanti saya itu bisa lega Pak, dan yang terpenting adalah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Memangnya ada masalah apa ini Pak Tony? Saya agak sedikit kepo ini Pak. Jadi gini Pak, Iya. di kelas saya itu khususnya yang cowok Iya. itu pada saat masuk kelas setelah istirahat itu selalu terlambat Pak. Iya. Kalau saya tanya itu banyak alasan gitu Pak. Iya. Saya agak jengkel jadinya Iya. seperti itu. Terus dari kejadian ini, dari cerita yang Pak Tony sampaikan kepada saya, di sini ada itu Pak ya, anak yang ketika istirahat terlambat masuk kelas tadi Pak ya. Kelas. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab masalah ini Pak? Sudah Pak, saya sudah menanyakan ke anak-anak, itu ada yang bilang Pak baru makan, baru beli karena kantinnya antri gitu Pak. Gitu. Ya. Lalu Pak Tony sudah melakukan pengamatan kepada anak-anak ini, mengapa dia sering terlambat Pak? Sudah Pak, kalau menurut pengamatan yang saya lakukan itu anak-anak itu pada saat istirahat mereka itu bermain bola dulu Pak. Pada gitu. saat bel berbunyi mereka baru lari-larian ke kantin dan beli makanan seperti itu. Itu Pak ya. Nah, di sini Pak, kondisi ideal apa yang Bapak harapkan pada murid-murid Bapak? Ya, saya berharap mereka bisa disiplin waktu Pak, bisa menghargai waktu. Saatnya istirahat ya istirahat, saatnya masuk ya masuk, biar tidak mengganggu anak-anak yang lain Pak. Begitu Pak ya. Kalau begitu, apakah ada yang Pak Tony lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid Bapak tersebut? Saya akan memotivasi mereka Pak, akan membuat keyakinan kelas bagaimana pentingnya disiplin waktu Pak. Oh begitu Pak nggih. Baik Pak, masih ingat mungkin Bapak pernah melakukan metode apa yang pernah Bapak lakukan di kelas sehingga metode tersebut berhasil Bapak terapkan pada murid-murid Bapak? Ya Pak, saya pernah melakukan itu Pak, dengan berbincang-bincang dengan anak-anak, Ya. dengan metode membuat keyakinan kelas, Ya. membuat kesepakatan agar mereka tidak melakukan sepak bola pada jam istirahat, tetapi dengan membuat ini Pak, waktu lain, yaitu pada waktu Ya. jam olahraga bisa main sepuasnya Pak, main bola sepuasnya. Begitu ya, luar biasa Pak Tony ini. Pak Tony, jika kita rating dari angka 1 sampai 10, berapa rating yang Bapak dapatkan dari metode keberhasilan Bapak yang Bapak terapkan tadi Pak? Dari 1 sampai 10 Pak ya, Ya. itu 8 Pak. 8. Tingkat keberhasilannya 8. Baik, sekarang yang ingin saya tanyakan pada Pak Tony, langkah selanjutnya Pak, langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan dan apa saja langkahnya Pak? Coba bisa. Saya akan memotivasi mereka, mengumpulkan mereka, memotivasinya dan membuat kesepakatan Pak dengan mereka agar tidak bermain saat istirahat, tetapi bermainnya itu bisa saat jam olahraga. Oh begitu Pak. Ya. Baiklah, siapa Pak yang bisa membantu Pak Tony untuk menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Pak Tony? Nah, yang bisa membantu saya ini khususnya guru olahraga Pak, agar kerjasamanya pada saat olahraga itu mereka bisa diberikan kesempatan untuk bermain sepak bola secara sepuasnya. Selain itu juga kepala sekolah Pak, kepala sekolah bisa membantu saya dalam memotivasi siswa saya untuk disiplin waktu dan bisa masuk kelas tepat waktu. Oh, Serta baik. ini Pak, ada juga Apa itu Pak? dari teman-teman sejawat Pak, karena begitu, yang ya. bermain sepak bola itu tidak hanya kelas saya. Iya, Kalau iya. kelas lain main bola, pastinya kelas saya ikut-ikutan. Iya, apalagi anak-anak Pak ya. Iya. Agar temannya main pasti ikut pengen main. Pak Tony, berapa lama Bapak akan membutuhkan waktu untuk melakukannya Pak Tony? Saya kira dalam hal ini tidak membutuhkan waktu lama Pak, akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah koordinasinya itu secepatnya Pak. Oh iya, betul Bapak. Nah, kapan Pak Tony bisa melakukan rencana ini Pak Tony? Untuk bicara langsung dengan anak-anak akan mulai besok Pak, dan Baik. juga untuk guru-guru juga akan mulai saya besok, tetapi untuk koordinasi dengan kepala sekolah mungkin minggu depan Pak, karena di sekolah saya minggu-minggu ini sangat sibuk Pak, persiapan ada lomba Pak. Begitu Pak ya. Nah, sekarang komitmen seperti apa yang
Pak Tony lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, Pak? Saya akan terus memberikan pengawasan pada mereka, Pak, memotivasi mereka dan memastikan bahwa mereka itu masih bisa bermain bola tanpa harus mengorbankan pembelajaran yang lain. Oh begitu. Baiklah Bapak, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan dalam hal ini? Iya Pak, saya tidak akan bisa menjalankan ini semua tanpa dukungan dari guru olahraga tentunya, Ya. dari teman-teman guru kelas yang lain, Ya. dan juga dukungan moral dari kepala sekolah itu yang pastinya. Begitu Pak. Baiklah, semoga rencana Pak Tony dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nggih, terima kasih Pak. Nah, Amin. Nggih. sekarang bagaimana perasaan Pak Tony setelah kita berbincang-bincang sejenak ini Pak? Alhamdulillah yang saya rasakan lega Pak, plong rasanya. Gitu, Unek-unek saya sudah saya sampaikan ke Pak Har, Nggih. dan alhamdulillah secerca harapan bisa menemukan solusinya. Syukurlah kalau begitu. Adakah hal lain yang ingin Bapak sampaikan Saya dalam rasa kesempatan sudah ini? cukup Pak. Begitu ya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Sama-sama Pak Tony, semoga kita bisa terus berbagi ya. Sampai jumpa Pak Tony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati percakapan dari Bapak dengan Koci Pak. Ini sudah ada beberapa catatan Pak. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Pak ya? Boleh Pak, monggo silahkan. Untuk pertanyaannya gini Pak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dalam percakapan coaching dan apa indikator ketercapaian saat Bapak melakukan coaching tersebut? Iya Bapak, untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu saya sudah mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot Bapak, seperti itu. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya Pak. Di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, dan itu sudah terbukti bahwa Bapak ketika ngobrol dengan coach itu ada kesetaraan. Jadi tidak ada perbedaan strata, dan Bapak sudah melakukan prinsip yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan atau mencari berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga melakukan pertanyaan berbobot agar maksimalkan potensi dari seorang coach, dan Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan apa yang Bapak utarakan di pra-observasi tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dari yang sudah saya catat itu. Baik, yang penting dari proses tadi Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, karena Bapak tadi sudah memulai percakapan dengan tahapan-tahapan yang sesuai, yaitu mulai dari tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana, dan ditutup dengan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran secara umum dari catatan saya Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Bapak. Luar biasa sekali Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas apresiasinya. Iya Bapak. Nah ini ada pertanyaan terakhir ini Pak. Oke, siap. Jadi berdasarkan coaching tadi, Bapak kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching tadi Pak? Begini Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak. Yang mana tadi coach merasa ada unek-unek begitu Pak. Kemudian seharusnya dalam hal ini saya bisa menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi, seperti itu Pak. Baik, kehadiran penuh Pak ya, present. Jadi menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan lagi. Saya berharap semoga teknik ini bisa Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, tidak hanya potensi ini saja Pak, tapi juga potensi-potensi yang lain agar semakin tajam dalam memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya Pak. Saya juga berharap semoga proses ini juga menjadi bekal Bapak agar kedepannya nanti dalam memberikan proses coach juga sesuai dengan harapan paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta. Baik Bapak. Alur tirtanya tetap dilaksanakan terus Pak ya. Iya. Terima kasih Bapak, sebuah proses yang sangat luar biasa
semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Iya Pak, terima kasih Bapak atas apresiasinya juga. Baik, terima kasih kembali Bapak. Cukup sekian dulu Bapak, terima kasih pertemuan kita kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.